Menurut Isna, bagaimana sih penerapan mudharabah di dalam perbankan syariah? Kalau menurut Isna sih, contohnya ya gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Hani, apa kabar nih? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Isna apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Jadi kita teh mau ngapain sekarang? Jadi kita sekarang mau ngobrol-ngobrol sedikit mengenai mudharabah dan implementasinya. Hmm, ya, jadi kalau menurut kamu nih, Han, apa sih arti dari mudharabah itu sendiri? Kalau menurut aku, jadi mudharabah itu adalah suatu kerjasama usaha yang meliputi dua orang atau lebih, di mana pihak pertama yaitu sohibul mal atau yang menyediakan seluruh modalnya, dan yang pihak lainnya menjadi pengelola yang disebut dengan mudharib, dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati dalam akad di awal. Jadi, sedangkan kalau ada kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian atau kesalahan dari si pengelola atau mudharib tadi. Tapi seandainya kalau ada kerugian yang disebabkan oleh si mudharib, maka kerugian itu ditanggung sendiri oleh mudharibnya tersebut. Nah, kalau menurut kamu gimana nih arti dari mudharabah? Ya, jadi kalau menurut aku nih, Han, eh, pengertian mudharabah itu memang sudah hampir sama dengan apa yang disebutkan oleh Hani tadi. Namun secara sederhana, jadi pengertian mudharabah itu adalah kerjasama usaha antara dua pihak dengan ketentuan bagi hasil atas keuntungan usaha dan bagi rugi jika ada kerugian usaha. Nah, jadi bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad mudharabah seperti ini itu ketika keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak yang sedangkan apabila ada kerugian, seandainya apabila nih kerugian itu diakibatkan atau kecurangan dan kelalaian oleh si pengelola, yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah si pengelola, seperti itu. Lalu landasan hukum nih Han dari akad mudharabah itu ada gak kalau menurut Han dalam di mana gitu landasan hukumnya, dalam apa? Setahu aku, kalau dari landasan hukum dari mudharabah ini, banyak sih, ada yang dari Al-Quran, ada yang dari hadis, ijma, kias juga ada kalau nggak salah. Tetapi kalau yang di apa, setahu aku gitu, landasan hukum dari mudharabah yang dari Al-Quran itu terdapat dalam potongan ayat Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 20, yang mana artinya itu yaitu dan jika dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari segi pengertian mudharabah ini, eh, menurut Isna nih, ada gak pengertian mudharabah dari fatwa DSN MUI? Nah, pasti ada ya. Kalau berdasarkan fatwa DSN MUI itu tercantum dalam nomor 07 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000 yang definisi mudharabahnya itu adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha yang produktif. Nah, dalam pembiayaan ini posisi lembaga keuangan itu sebagai pemilik dana dan membiayai 100% atas usaha pengelola. Sedangkan yang menjadi posisi pengelola ini adalah dikatakan sebagai mudharib. Nah, berdasarkan fatwa DSN MUI. Lalu ada juga ya pengertian mudharabah itu menurut Peraturan Bank Indonesia, yaitu tercantum dalam nomor 8 garis miring 21 garis miring PBI garis miring 2006. Nah, pengertiannya itu adalah penanaman dana dari pemilik dana atau yang disebut sebagai sohibul mal kepada pengelola dana yang disebut sebagai mudharib.
untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung atau disebut juga profit sharing, atau juga metode bagi pendapatan yang disebut net revenue sharing antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakatinya sebelumnya gitu kan. Nah, kalau tadi tuh kan udah ada pengertian dari DSN MUI dan juga peraturan Bank Indonesia nih. Kalau menurut kamu Han, segi penting atau poin penting apa sih gitu dari mudharabah itu, apa gitu segi penting dari mudharabah? Nah, kalau dari apa sih poin penting dari mudharabah ini? Kalau dilihat dari tadi, apa sih definisi-definisi mudharabah yang sudah disebutkan, ada beberapa poin penting dari mudharabah yang mana yang pertama pembagian keuntungan di antara dua pihak harus secara profesional. Jadi tidak ada apa sih kegiatan-kegiatan yang saling merugikan atau adanya kecurangan-kecurangan. Terus tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus kepada sohibul mal yang mana kan tadi disebutkan kalau pembagian untung itu disepakati dari awal yaitu sesuai dengan nisbah yang telah disepakati gitu. Jadi si sohibul mal tidak boleh mendapatkan keuntungan seluruhnya dari keuntungan yang telah dihasilkan gitu. Terus sohibul mal atau pemilik modal ini juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang di luar modal yang telah diberikan apabila kerugian-kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian dari si pengelola. Itu sih kalau yang aku tangkap tadi dari pengertian. Nah, dari mudharabah ini kalau tidak salah rukun mudharabah itu ada 4 ya. Terus menurut kamu atau yang kamu ketahui mengenai rukun mudharabah ini apa aja sih? Nah kan kalau misalkan di mudharabah itu pasti ada rukunnya juga kan. Nah dalam transaksi dengan prinsip mudharabah itu ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Yang aku ketahui itu ada 4. Yang pertama sohibul mal atau disebut juga tadi sebagai pemilik modal. Yang kedua itu mudharib atau disebut sebagai pengelola. Yang ketiga yaitu adalah modal atau disebut sebagai maqud alaih. Dan juga yang keempat yaitu adanya ijab qabul. Nah, dari salah satu rukun mudharabah ini yaitu ada yang namanya sigot. Tadi yang terakhir itu adalah ijab qabul ya atau sigot. Ada nggak sih ketentuan-ketentuan khusus dari sigot ini kalau menurut kamu kan? Ada sih ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi saat ijab qabul. Yang aku ketahui diantaranya yang pertama yaitu ada akad mudharabah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak, yaitu pihak syahibul mal dan pihak mudharib atau pengelola. Yang kedua, akad mudharabah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus yang ketiga, pengelola atau mudharib ini wajib memiliki keahlian atau keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan. Nah, lalu seperti apa sih menurut Isna nih bagaimana mekanisme kerjasama yang berlangsung antara pengelola dengan pemilik modal atau mudharib ini? Gini Han, pada akad mudharabah ini mekanisme kerjasama yang berlangsung antara pengelola dengan pemilik modal adanya terjadi pemisahan tugas dan tanggung jawab, yaitu satu pihak bertanggung jawab menjalankan usaha agar mampu meraih keuntungan, di mana yang bertugas sebagai penanggung jawab ini yaitu mudharib. Nah, kemudian satu pihak lagi bertugas menyediakan keseluruhan modal untuk menjalankan usaha atau disebut juga sebagai sohibul mal, yaitu pemilik modal. Itu sih Han, mekanisme kerjasama yang berlangsung pada akad mudharabah. Lalu pada akad mudharabah ini ada beberapa jenis ya Han? Itu apa aja? Nah, dalam mudharabah ini ada 2 jenis mudharabah. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah dan yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Nah, mudharabah yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah
yang mana mudharabah ini sifatnya mutlak. Jadi mudharabah mutlakoh ini merupakan usaha yang diajukan oleh mudorib atau pengelola kepada sohibul mal. Dalam akad ini, pemberi modal tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan dan hanya memberikan modal usaha aja. Jadi nantinya pemberi modal akan menerima nisbah bagi hasil dari usaha yang berjalan. Terus dari sini pembiayaan mudharabah mutlakoh ini banyak dilakukan di perbankan-perbankan syariah biasanya. Nantinya bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti rugi atas pengelola dana yang bukan disebabkan dari kelalaian atau kesalahan si bank ini, dan apabila kelalaian ini atas kesalahan si pengelola yang dilakukan secara sengaja, maka yang sudah dijelaskan tadi oleh Isna juga, jadi yang mengganti kerugiannya ini adalah si pengelolanya tersebut, gitu sih. Nah, yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Kalau menurut Isna sendiri, bagaimana sih pengertian atau penjelasan yang mengenai mudharabah muqayyadah ini? Nah, jenis mudharabah yang kedua itu yaitu mudharabah muqayyadah. Yang Isna ketahui sih ya, mudharabah muqayyadah itu adalah pemilik dana yang disebut sebagai sohibul mal itu membatasi atau memberi syarat kepada mudorib dalam pengelolaan dananya. Seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah di bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Nah, usaha ini ditentukan oleh pemberi modal yang memberikan modalnya kepada pihak yang menerima pembiayaan atau sebagai mudharib hanya sebagai pengelola yang menjalankan usahanya saja. Jadi muqayyadah ini merupakan akad mudharabah yang mana dalam melakukan kegiatan usahanya itu pemilik modal memberikan syarat-syarat tertentu yang dibatasi dengan adanya spesifikasi tertentu kepada pengelola dana. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si sohibul mal atau pemilik dana dalam jenis dunia usaha. Nah, mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah yang tadi yang pertama, yaitu mudharabah mutalaqah. Ada pula ya akad mudharabah muqayyadah ini ada dua macam, yaitu yang pertama mudharabah muqayyadah on balance sheet atau disebut juga sebagai akad kerjasama usaha yang mana mudharib itu ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh sohibul mal. Nah, dalam akad ini sohibul mal itu memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaan, dan sektor usahanya. Lalu yang kedua yaitu ada mudharabah muqayyadah off balance sheet, yaitu jenis mudharabah yang merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana dananya, pelaksanaan usahanya maksudnya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksanaan usahanya gitu. Jadi pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dalam pelaksanaan usahanya. Kurang lebih kayak gitu sih kan tentang penjelasan jenis mudharabah yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Lalu mudharabah ini pasti ada di dalam pengaplikasian perbankan mungkin ya kan. Kalau menurut kamu nih aplikasi apa sih, bagaimana gitu pengaplikasiannya mudharabah ini dalam perbankan? Aplikasi mudharabah dalam perbankan ya. Biasanya sih kalau yang aku ketahui mudharabah biasanya di perbankan ini diterapkan pada produk-produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. Terus yang kedua, aplikasi mudharabah dan perbankan ini bisa dengan deposito, yang mana deposito ini dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijaroh saja. Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi khusus, disebut juga dengan mudharabah muqayyadah yang tadi setelah dijelaskan oleh Isna. Nah, mengenai pengaplikasian mudharabah ya. Nah, dalam pengaplikasian mudharabah dalam perbankan ini
biasanya yang kamu ketahui, apakah dalam penerapannya ada resiko-resiko yang mungkin terjadi atau gimana gitu menurut Isna? Hmm, eh, Kalau menurut Isna sih pasti jelas ada ya risiko yang terjadi dalam penerapan atau pengaplikasian mudorobah dalam perbankan. Nah, ada yang disebut sebagai risiko mudorobah, yaitu diantaranya adalah side streaming. Nah, itu nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak kan. Jadi lalai dan kesalahan yang disengaja, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Jadi pembiayaan mudharabah ini merupakan kan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Prinsip utama yang harus dikembangkan oleh bank syariah ini dalam kaitannya dengan manajemen dana, bahwa bank syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah daripada bunga yang diberlakukan di bank konvensional. Jadi kalau resikonya mah mungkin tadi yang disebutkan di awal yaitu side streaming ya, yang dimana adanya kelalaian atau kesalahan yang disengaja, penyembunyian keuntungan atau ketidakjujuran. Seperti itu mungkin sehat. Oke. Jadi tadi udah ya kita udah sedikit banyak dijelaskan bahwa pemaparan mudharabah kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk nih ke contoh-contoh dalam penerapan mudharabah. Menurut Isna, bagaimana sih penerapan mudharabah di dalam perbankan syariah? Contoh dalam penerapan mudharabah di perbankan syariah ya. Kalau menurut Isna sih contohnya ya gini. Misalkan ada saudara A nih ingin membuka usaha di bidang kuliner. Nah, untuk membuka usaha tersebut kan saudara A memerlukan modal yang cukup banyak. Tetapi uang yang dimiliki oleh si saudara A ini tidak cukup untuk dijadikan modal usahanya. Nah, untuk menutupi kekurangannya ini, akhirnya dia memutuskan untuk meminjam usaha kepada bank syariah, misalkan sebesar 30 juta nih. Nah, uang tersebut digunakan untuk modal usaha, di mana saudara A akan mendapatkan keuntungan sebesar 60%, bank syariah akan dengan jangka waktu pengambilan setahun. Nah, setelah persetujuan kedua belah pihak ini ditandatangani, saudara A diberikan pinjaman sebesar 30 juta oleh bank syariah. Pada bulan pertama, saudara A ini mencatat pada bukunya bahwa ia telah mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta misalnya nih. Dia mencatat semua keuntungan bersih yang didapatkannya pada buku khusus sebelum disetorkan kepada bank. Nah, setelah dicatat, setiap bulan saudara A akan selalu menyetor uangnya pada bank syariah melalui tabungan yang disebut sebagai tabungan mudharabah. Nah, hingga pada akhir tahun nanti akan tercatat bahwa saudara A ini telah mendapatkan keuntungan sebesar 36 juta. Di mana yaitu tadi per bulannya 3 juta dikali 12 ya. Terus setelah 1 tahun lamanya ini, saudara A menjalani usaha dan menyetor uangnya kepada bank syariah melalui tabungan mudharabah tadi, ia pun akan dapat mengembalikan uang yang dipinjam beserta keuntungan pada bank syariah untuk dilakukannya pembagian hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disetujuinya tadi. Nah, apabila setelah dihitung nih pembagian hasilnya, saudara A ini memperoleh keuntungan sebesar 60% dari keuntungan tadi yaitu 21.600.000 dan bank akan memperoleh keuntungan sebesar 14.400.000 di mana itu merupakan kesepakatan yang telah dijelaskan di awal yaitu 60% 40%. Kemudian tepat saat jatuh tempo maaf nih ada suara anak nangis ya. Jadi pada tepat saat jatuh tempo ini, akhirnya saudara A dapat mengembalikan pinjaman beserta keuntungan kepada bank sebesar 44.400.000 seperti itu sih Han. Nah, akad mudharabah ini biasanya menjadi akad pembiayaan yang paling diminati dalam perbankan Han. Kenapa? Karena perbankan syariah ini menggunakan akad mudharabah sebagai salah satu produk pembiayaan prioritasnya dikarenakan kemudahan sistem dan teknik perhitungannya mampu dipahami dengan baik oleh nasabah maupun pihak bank. Menarik juga Kalau ya. tadi nih kan
Ya, kalau tadi kan yang Isna sebutin itu adalah contoh implementasi di perbankan syariah nih Han. Kalau di transaksi sehari-hari, apakah ada gitu ya contoh dari akad mudorobah? Nah, Kalau banyak menurutnya, banget contoh-contoh dalam penerapan akad-akad mudharabah dalam kegiatan sehari-hari. Nah, saya ambil contoh satu ya. Nah, misalnya nih, aku sebagai penjual di pasar memiliki barang dagangan beberapa kemeja. Kemeja ini saya dapatkan dari pabrik seharga 50.000 per potong. Di kios aku, kemeja ini dijual seharga 65.000 per potong. Dari sana, aku mengambil margin atau apa sih? Yaitu sebesar 15.000 sebagai dasar keuntungan dan biaya operasional karena saya telah membawa kemeja tersebut dari pabrik ke kios di pasar. Nah, apabila ada pembeli yang ingin mendapatkan kemeja tadi, mereka harus membayar sebesar 65.000 sebagai harga jual dan berhak mendapatkan informasi tentang harga aslinya. Nah, akad yang saya gunakan untuk bertransaksi dengan calon pembeli ini yang menginginkan kemeja tadi disebut dengan akad mudharabah. Marginnya yaitu 15.000 saya dapatkan sebagai keuntungan usaha yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak saya sebagai penjual dan pihak pembeli tadi. Yang mana keuntungan ini tidak melalui atau tanpa paksaan atau ancaman, yaitu melalui dengan dasar suka sama suka itu. Kalau kamu ada nggak contoh-contoh dari akad mudharabah ini dalam kegiatan sehari-hari? kalau menurut Isna sih kayak gimana ya? Contoh mudorobah antara dua pihak nih, misalkan di dalam transaksi kegiatan sehari-hari, yaitu sohibul mal atau pemilik modal yang bermitra dengan mudorib atau sebagai pengelola untuk usaha percetakan selama 9 bulan. Nih, sohibul mal ini memberikan uang untuk modal usahanya sebesar misalkan 20 juta. Nah, kedua belah pihak ini sepakat dengan nisbah bagi hasilnya itu 40 berbanding 70. Jadi 40% untuk keuntungan kepada sohibul mal dan 70% kepada si pengelola. Jadi setelah Mudorib menjalankan usahanya selama 9 bulan ini, modal usaha telah berkembang misalkan menjadi yang tadinya 20 juta menjadi 35 juta. Nah, jadi diperoleh keuntungan lah sebesar 15 juta kan. 35 juta dikurangi 20 juta, yaitu 15 juta keuntungan yang diperoleh. Jadi sohibul mal ini berhak mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta, yaitu 40 juta yang mohon maaf. Jadi sohibul mal ini berhak mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta, yaitu perolehan dari 40%. Dan sisanya yang 9 juta itu berhak menjadi hak mudorib gitu. Soalnya kan dari nisbah bagi hasil pada kesepakatan awal itu 40% dan 70%. Seperti itu sih Han, mungkin dari contoh akad mudharabah yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari kalau menurut Isna. Cukup menarik ya tentang akad mudharabah. Nah, ada lagi nih contoh yang pengimplementasian dari mudharabah dalam kegiatan sehari-hari. Yaitu misalkan nih ada seseorang, kita ibaratkan dengan kita beri nama Bapak Juan lah. Bapak Juan ini ingin menjalankan usaha warung mie ayam, namun ia misalkan tidak memiliki cukup modal. Oleh karena itu, ia mengajak temannya atau rekannya, kita inisialkan dengan Pak Jody. Pak Jody ini sebagai pemilik modal untuk bisa membiayai segala kebutuhan dari Pak Juan yang ingin menjalankan usaha. Nah, Pak Jody ini akhirnya sepakat menjadi pemodal dan tertarik bekerja sama dengan Pak Juan menggunakan akad mudharabah. Jadi Pak Jody memberikan dana atau memberikan modal sebesar 20 juta kepada Pak Juan agar dapat menjalankan operasional usaha warung mie ayamnya tadi gitu. Nah, apa sih? Jadi sudah misalkan nih sudah setahun berjalan usaha tersebut, misalnya kesepakatan awal ada pembagian keuntungan 40% dan 60%. Maka
Pak Juan terlebih dahulu harus mengembalikan modal tadi yang diberikan oleh Pak Jody sebesar 20 juta dan membagi keuntungannya yang didapatkan selama kurun waktu 1 tahun tersebut sesuai dengan besaran presentasi di awal. Misalnya, jadi selama setahun untung dari berjualan mie ayam ini sebesar 10 juta, maka Pak Jody mendapatkan bagian 40% dari 10 juta dan Pak Juan mendapatkan bagian 60% dari 10 jutanya tadi. Nah, di sini nih, Nak, menariknya akad mudharabah bagi pemilik modal dan pengelola usaha. Sebagai pemilik modal tentu tidak akan berdiam diri karena telah berinvestasi. Pasti pemilik modal yang baik akan terus mendoakan atau usahanya berjalan lancar dan memberikan apa sih stimulus-stimulus baik baik itu motivasi dari nasihat, strategi maupun pelatihan-pelatihan kepada pengelola usaha agar mampu menjalankan usahanya dengan baik. Nah, ada timbal balik juga dari pebisnis yang menjalankan usahanya. Tentu dia juga tidak mau usaha yang telah menyita seluruh energi, waktu, pikiran, ataupun tenaga tidak memberikan keuntungan yang optimal. Maka pebisnis yang baik pun akan mencari segala cara yang halal pastinya untuk dapat menumbuhkan usahanya dan dapat memberikan keuntungan di akhir tahun berjalan. Nah, seperti itu mungkin kira-kiranya contoh-contoh dari pengimplementasian akan mudharabah dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam perbankan syariah. Nah, ini kita sudah lumayan jauh ya membahas mengenai mudharabah ini. Dari tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit lah mengenai apa sih mudharabah, bagaimana pengimplementasiannya, bagaimana rukun-rukunnya dan sebagainya. Nah, menurut kamu bagaimana sih atau ada nggak yang dapat Kesimpulan gitu. ya kesimpulan dari semua obrolan-obrolan tadi kita? Kalau menurut Isna ya, yang dapat diambil atau disimpulkan dari pembahasan tentang mudharabah dan pengimplementasiannya di perbankan dan transaksi sehari-hari itu secara umumnya terlebih dahulu dari pengertian sistem mudharabah ini. Mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Nah, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Namun seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Nah, mudharabah ini juga merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang ada di suatu bank atau bank syariah. Kemudian terdapat dua jenis dari akad mudharabah, yaitu mudharabah muthalaqah dan mudharabah muqayyadah. Adapun yang dapat Isna ambil itu ya manfaat dari mudharabah ini yaitu bank akan menikmati peningkatan bagi hasil. Pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, akad mudharabah harus berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Nah, di mana si pengelola harus menjalankan usahanya dengan rasa tanggung jawab yang tinggi sesuai dengan prinsip syariah dan berupaya agar si usahanya ini tidak terjadi kerugian. Mungkin sedikit tambahannya dari Isna tentang kerugian nih. Kerugian itu bisa diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada yang disebabkan oleh resiko bisnis, disebabkan oleh musibah atau bencana alam, dan yang ketiga yaitu disebabkan oleh kelalaian atau penyimpangan yang dilakukan sengaja oleh pengelola. Jadi apabila kerugian terjadi disebabkan oleh yang pertama tadi resiko bisnis dan bencana alam, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Akan tetapi, misalkan kerugian ini terjadi disebabkan oleh kelalaian dari penyimpangan yang disengaja oleh pengelola, itu kerugian harus ditanggung oleh si pengelola atau mudharib sepenuhnya, dan modal yang diberikan harus dikembalikan oleh mudharib juga sepenuhnya. Nah, oleh karena itu, untuk memperkecil kesempatan terjadinya kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau penyimpangan ini, dapat dilakukan dengan membuat peraturan oleh sohibul mal atau peringatan yang dapat mengurangi kesempatan si mudharib atau pengelola ini untuk melakukan tindakan yang merugikan gitu. Lalu tujuan akhir dari adanya pembiayaan mudharabah ini ya
kalau menurut Isna itu adalah dengan adanya perolehan keuntungan gitu, tetap pada memperoleh keuntungan, tujuan akhir dari adanya mudharabah ini. Mungkin sekian sih kesimpulan yang dapat Isna ambil dari pembicaraan mengenai mudharabah dan pengimplementasiannya di kehidupan kesehari-hari dan perbankan syariah. Kalau menurut Hani nih, kesimpulan dari pembicaraan tadi apa? Ada gak gitu yang dapat diambil dari pembahasan tadi itu? Menurut Hani? Kalau menurut aku tidak jauh beda dengan yang sudah dijelaskan sama Isna tadi. Yang dijelaskan sama Isna tadi udah sangat-sangat jelas ya. Paling di sini aku cuma mau menambahkan aja. Jadi dari akad mudharabah ini yang sudah dijelaskan tadi juga adalah akad yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola modal untuk bekerja sama dan menggunakan sistem bagi hasil, yakni keuntungan yang diperoleh akan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dan apabila mengalami kerugian, maka yang menanggung adalah pemilik modal, kecuali kerugian tersebut akibat dari kecurangan yang dilakukan oleh pengelola modal. Nah, di sini juga aku mau menambahkan bahwa bagi setiap muslim yang akan membangun usaha dengan modal yang cukup banyak dan uang yang dimiliki misalkan tidak mencukupi untuk modal, maka bisa nih yang bisa dilakukan yaitu dengan akad mudharabah. Karena dalam akad mudharabah ini tidak terdapat sistem riba, melainkan dengan sistem bagi hasil yang telah kita bahas tadi. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa setiap muslim pasti dilarang melakukan riba, karena riba ini termasuk kegiatan yang diharamkan oleh syariat Islam. Nah, selain memiliki kelebihan, sistem mudharabah terdapat kelemahannya. Salah satunya yaitu adanya rekayasa yang dilakukan nasabah terhadap keuntungan yang didapatnya. Nah, untuk minimalisir kelemahan tersebut, para nasabah harus menanamkan pada dirinya sendiri untuk selalu menerapkan sifat jujur seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin gitu sih kalau kesimpulan dari aku. Alhamdulillah ya udah lumayan banyak gitu pembahasan yang kita bicarakan di pertemuan, maksudnya di kesempatan kali ini gitu kan. Mudah-mudahan pembahasan yang udah kita obrolin dari awal sampai akhir ini bisa bermanfaat, ilmunya bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari gitu kan, tentang menariknya mudharabah dengan pengimplementasiannya di kehidupan sehari-hari. Mungkin ada tambahan lagi dari Hani? Ada nggak? Atau cukup sekian? Mungkin cukup dari aku cukup. Cukup aja. Kita akhiri aja ya pembicaraan atau pembahasan di kesempatan kali ini. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari apa yang disampaikan oleh Isna juga Hani mungkin ya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, sehat-sehat semuanya, dan juga lancar-lancar kuliahnya. Gitu aja mungkin ya, Han? Ya, alhamdulillah ya, Nak. Kita udah cukup lama ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan nih selain bermanfaat buat kita, buat aku sama Isna, juga bermanfaat buat yang menonton juga nih. Mudah-mudahan pemaparan-pemaparannya bisa dipahami buat orang lain gitu. Nah, mungkin sekian dari kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung, tetap secara langsung gitu. Dari awal kita online terus ya. Belum ada kesempatan buat kuliah bareng gitu. Mudah-mudahan secepatnya gitu dikasih kesempatan untuk bisa kuliah bareng, main bareng.
Iya, ketemulah sama teman-teman yang lain secara ya. offline. Itu aja mungkin ya. Mhm. Sampai jumpa di lain kesempatan. Podcast bareng lagi nanti. Di tugas berikutnya. Oke. Dah. See you Dah. next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.